Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Jumpa kembali dalam kuliah kita tentang arsitektur partisipatif. Pada pertemuan kali ini, kita akan melanjutkan materi tentang pendekatan partisipatif dalam pembangunan. Pada bagian sebelumnya, telah dijelaskan tentang 3 model pembangunan, di mana salah satu model pembangunan yaitu model pembangunan yang berorientasi pada masyarakat, terdapat di dalamnya pendekatan partisipatif. Pertemuan kali ini akan kita bahas mengapa pendekatan partisipatif ini menjadi penting dalam proses pembangunan. Partisipasi masyarakat, mengapa penting? Yang pertama, partisipasi masyarakat merupakan alat untuk memperoleh berbagai informasi mengenai kondisi, kebutuhan, serta sikap masyarakat yang dikenai pembangunan, di mana ketiga unsur ini merupakan unsur keberhasilan proyek. Tanpa ketiga unsur ini, maka pembangunan bisa saja tidak memenuhi kebutuhan, tidak tepat sasaran, tidak sesuai dengan kondisi masyarakat tersebut. Yang berikutnya, partisipasi masyarakat merupakan cara efektif untuk membangun kerjasama serta kepercayaan antara masyarakat dengan pemerintah. Dengan masyarakat yang berpartisipasi di dalam sebuah pembangunan, masyarakat akan lebih mengetahui seluk-beluk proyek. Masyarakat akan mempunyai rasa memiliki. Dengan kedua hal ini, masyarakat bisa mempercayai apa yang akan dilakukan oleh pemerintah terhadap lingkungannya. Apa yang akan dibuat pemerintah dalam pembangunan tersebut. Dengan demikian, timbul kepedulian dari masyarakat dan akhirnya akan membangun kerjasama dan kepercayaan mereka terhadap pemerintah. Mulyarto mengatakan bahwa partisipasi masyarakat di dalam pembangunan adalah hal yang tepat. Mengapa demikian? Karena partisipasi masyarakat merupakan strategi yang sangat potensial dalam rangka meningkatkan ekonomi, sosial, dan transformasi budaya. Bagaimana itu terjadi? Yang pertama, masyarakat adalah fokus utama dalam pembangunan. Masyarakat juga menjadi tujuan akhir dari pembangunan. Ini maknanya masyarakat akan dikenai pembangunan dalam rangka masyarakat yang akan dibangun. Jadi, pembangunan tidak hanya berbicara tentang hal-hal yang terkait fisik semata, tapi juga terkait dengan masyarakat itu sendiri, terkait masalah-masalah sosial mereka, juga budaya dan ekonomi pastinya. Yang kedua, partisipasi masyarakat menimbulkan rasa harga diri dan meningkatkan harkat dan martabat. Dengan ikut terlibat dalam pembangunan, masyarakat merasa memiliki hak dalam pembangunan tersebut. Masyarakat merasa penting di dalam pembangunan. Ini menimbulkan rasa harga diri yang dapat meningkatkan martabat mereka. Yang ketiga, partisipasi masyarakat menciptakan suatu lingkaran umpan balik arus informasi tentang sikap, aspirasi, kebutuhan dan kondisi daerah di mana masyarakat setempat akan dibangun. Dengan adanya pelibatan masyarakat atau masyarakat ikut berpartisipasi, mereka akan dengan senang hati memberikan informasi tentang kebutuhan-kebutuhan mereka.
memberikan informasi tentang bagaimana yang mereka inginkan, apa aspirasi mereka, dan bagaimana sikap mereka terhadap pembangunan. Nah, ini akan menjadikan pembangunan lebih tepat sasaran karena apa yang dibutuhkan dapat diketahui sejak semula. Yang keempat, partisipasi memperluas zona penerimaan proyek pembangunan. Bisa jadi dalam sebuah rencana pembangunan akan dibangun sesuatu yang hanya sebagian wilayahnya saja yang terbangun, atau hanya bagian awal saja yang terbangun. Tapi dengan adanya partisipasi masyarakat, bisa jadi tidak hanya sebagian wilayah saja yang terbangun, tapi menjadi lebih luas. Atau tidak hanya bagian awal saja yang terbangun, tapi sampai pada bagian akhir. Ini disebabkan karena ikut berpartisipasinya masyarakat segala sesuatu terkait kendala dalam pembangunan, apakah itu pembiayaan, apakah itu pelaksanaan karena tenaga kerja dan sebagainya, dapat diatasi oleh masyarakat itu sendiri. Yang kelima, partisipasi masyarakat juga menyediakan lingkungan yang kondusif bagi aktualisasi potensi manusia maupun pertumbuhan manusia. Dengan adanya keterlibatan masyarakat, masyarakat didorong untuk memiliki pengetahuan, memiliki pemahaman, sehingga mereka mampu turut serta memberikan aspirasi, memberikan ide-ide, pendapat, dan sebagainya, sehingga mereka merasa bisa mengaktualisasikan diri mereka, bisa menjadikan diri mereka memiliki kapasitas yang lebih baik. Yang keenam, partisipasi masyarakat juga dipandang sebagai pencerminan dari hak-hak demokratis individu untuk dilibatkan dalam pembangunan mereka sendiri. Tentu saja, sebagai masyarakat yang dikenai pembangunan, seharusnya mereka memiliki hak untuk ikut serta dalam memikirkan apa yang mereka butuhkan, dalam mengerjakan pekerjaan atau pembangunan yang sudah mereka rencanakan. Ikut juga dalam menikmati hasil pembangunan mereka, dan bersama-sama juga ikut melakukan evaluasi atau pengamatan terhadap hasil daripada pembangunan tersebut. Dan yang ketujuh, partisipasi masyarakat juga merupakan cara yang efektif dalam membangun kemampuan masyarakat untuk pengelolaan program pembangunan guna memenuhi kas daerah. Nah, dengan adanya partisipasi masyarakat, mereka akan mampu untuk kemudian memikirkan kebutuhan-kebutuhan mereka lebih lanjut. Mereka akan lebih mampu untuk mengembangkan rencana-rencana kebutuhan mereka kemudian. Mereka menjadi lebih mampu memberikan solusi-solusi terhadap pembangunan kebutuhan-kebutuhan mereka. Ini akhirnya menjadikan sebuah keberlanjutan dalam proses pembangunan, yang mana pada gilirannya bisa jadi pembiayaan, tenaga kerja, material berasal dari masyarakat itu sendiri, sehingga tidak menjadi beban bagi pemerintah. Senada dengan Supardian, partisipasi masyarakat dalam pembangunan juga dikatakan penting. Mengapa? Keterlibatan masyarakat dapat memungkinkan mereka memiliki rasa tanggung jawab dan juga sense of belonging. Dengan adanya keterlibatan masyarakat sejak dari memunculkan ide-ide tentang kebutuhan mereka, merencanakan pembangunannya, melaksanakan pembangunan tersebut, dan kemudian menikmati pembangunan itu, menimbulkan rasa tanggung jawab terhadap pembangunan tersebut.
Ini dikarenakan mereka sangat yakin bahwa pembangunan ini dari mereka, oleh mereka, dan untuk mereka. Dengan demikian, mereka juga memiliki sense of belonging yang kemudian membuat mereka bersama-sama bertanggung jawab untuk ikut mengevaluasi hasil pembangunan, mengoreksi hasil pembangunan. Yang keberlanjutannya adalah bahwa kemudian mereka akan bersama-sama memperbaiki pembangunan tersebut atau melanjutkan pembangunan kepada tahap-tahap selanjutnya. Yang kedua, partisipasi masyarakat dapat meningkatkan posisi tawar-menawar harga sehingga daya tawarnya menjadi seimbang dengan pemerintah dan pihak pemilik modal. Dengan adanya keterlibatan masyarakat, masyarakat bisa saja menjadi tenaga kerja dalam pembangunan. Masyarakat juga bisa menyediakan material pembangunan. Sehingga pada akhirnya, rencana pembangunan yang semula direncanakan dengan biaya yang lebih tinggi bisa ditekan menjadi lebih rendah. Dengan demikian, pembangunan menjadi lebih efektif dan efisien. Yang ketiga, dengan partisipasi masyarakat, masyarakat mampu mengontrol kebijakan yang diambil oleh pemerintah, sehingga terjadi sinergi antara sumber daya lokal, kekuatan politik pemerintah, dan sumber daya modal serta investor luar. Dengan adanya partisipasi masyarakat, masyarakat mampu ikut dalam menentukan kebijakan atau paling tidak memberikan pertimbangan-pertimbangan dalam kebijakan. Ini bisa menjadi sebuah kekuatan. Yang keempat, partisipasi masyarakat juga merupakan cara yang efektif dalam membangun kemampuan masyarakat untuk pengelolaan program pembangunan. Tentu saja, secara otomatis kemampuan masyarakat akan terbangun. Kenapa? Karena sedari awal masyarakat sudah mencoba mengeluarkan ide-idenya. Mereka tentu harus punya pengetahuan, akan membandingkan kondisi wilayah mereka dengan wilayah lainnya, mencari tahu tentang apa yang akan mereka bangun, dan seterusnya. Dengan demikian, mereka akan dapat melakukan pembangunan di tahapan yang berikutnya. Senada pula yang terdapat di dalam World Bank bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah hal yang penting. Mengapa? Menurutnya, partisipasi masyarakat merupakan sarana efektif untuk menjangkau masyarakat termiskin melalui pembangkitan semangat hidup untuk menolong dirinya sendiri. Dengan masyarakat ikut berpartisipasi, mereka mencari tahu kebutuhan mereka mencari tahu apa yang mereka tidak miliki, mereka berusaha keras untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Akhirnya mereka mempunyai kemampuan untuk menolong diri mereka sendiri. Mereka memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Yang kedua, masyarakat berani mengambil resiko dan bersaing, serta menemukan hal-hal yang baru. Otomatis, dengan mereka mencoba mencari tahu tentang kekurangan mereka, mencari tahu apa yang dibutuhkan oleh mereka, otomatis mereka juga berani mengambil resiko dan bersaing untuk memenuhi kebutuhan mereka tersebut, untuk memenuhi standar-standar yang lebih baik dalam kehidupan mereka. Dalam hal ini, dari berbagai uraian sebelumnya, dapat disimpulkan tentang manfaat dari partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Yang pertama, partisipasi masyarakat mampu merangsang timbulnya swadaya masyarakat atau keberdayaan masyarakat yang merupakan dukungan penting dalam pembangunan. Yang kedua, partisipasi masyarakat mampu meningkatkan motivasi serta keterampilan masyarakat dalam membangun.
Yang ketiga, partisipasi masyarakat dapat membuat pelaksanaan pembangunan semakin sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Yang keempat, partisipasi masyarakat dapat membuat jangkauan pembangunan menjadi lebih luas dengan dana yang terbatas. Setelah manfaat yang bisa kita ambil dari uraian sebelumnya adalah tentang tujuan partisipasi masyarakat. Bahwa tujuan partisipasi masyarakat adalah meningkatnya kemampuan atau keberdayaan dari setiap orang yang terlibat dalam sebuah proyek pembangunan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam hal ini penting sekali bahwa masyarakat itu berdaya. Sehingga melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan serta kegiatan-kegiatan selanjutnya dapat dilakukan untuk jangka waktu yang panjang. Artinya, ketika mereka sudah berdaya, mereka akan terus dapat terlibat. Lalu, kita juga bisa mengambil kesimpulan tentang fungsi dari partisipasi masyarakat, yaitu sebagai media partisipasi politik masyarakat untuk pembangunan yang berkelanjutan. Artinya pembangunan yang tidak hanya berhenti pada saat itu saja, tapi pembangunan yang terus dilakukan dalam masa kehidupan mereka. Nah, kita telah sampai pada bagian akhir, yaitu bahwa partisipasi masyarakat adalah cara dalam model pembangunan yang berpusat pada manusia atau people center, di mana partisipasi masyarakat dapat menciptakan masyarakat yang berdaya, masyarakat yang memiliki kemampuan. Partisipasi masyarakat terutama di dalam program pembangunan tata ruang adalah kunci dari keberlanjutan pembangunan itu sendiri. Bagaimana konteks program pembangunan tata ruang tersebut akan kita bicarakan dalam video-video selanjutnya. Demikian, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.